Jadi sebelumnya kami menyampaikan bahwa dalam periode Januari sampai dengan Agustus 2023, Komnas HAM itu sudah mendapatkan aduan terkait dengan konflik agraria sebanyak 692 aduan. Jadi ini mendapatkan lonjakan yang cukup signifikan. Sebelumnya hanya 4 per hari dan ini sudah menjadi sangat banyak dengan berbagai macam kebijakan tentunya. Nah, secara kumulatif tentunya ini ada 1.532 aduan yang masuk ke Komnas HAM dan tentunya berdasarkan mandat Komnas HAM hal ini harus ditindaklanjuti bagaimana penanganannya. Melihat kepada situasi yang ada, kemudian Komnas HAM berdasarkan putusan sidang paripurna sudah membentuk tim untuk melakukan pengkajian penyelesaian konflik-konflik agraria. Nah, dari tim tersebut sudah melakukan langkah-langkah terkait dengan 5 tipologi konflik yang sekarang akan kemudian disampaikan oleh Pak Saurlin, apa saja yang kemudian konflik agraria yang memiliki potensi adanya dugaan pelanggaran HAM. Nah, untuk lebih detailnya kami persilakan Pak Saurlin untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan agraria. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gatot. Saya Saurlin Siagian, Komisioner Komnas HAM. Berhubung banyak teman saya sedang di lapangan saat ini, termasuk di Rempang ya, jadi kita sangat terbatas. Tapi saya sendiri bisa mewakili kawan-kawan ya. Selamat datang Bu Anis Hidayah. Kami sudah memulai, tapi untuk membuka saya kira Mbak Anis kami beri waktu. Ya, Mbak Anis. Baru mulai. Terima kasih Pak Saurlin. Ini sebenarnya Pak Saurlin yang tepat. Ini saya hanya datang memberikan dukungan saja sebagai bagian dari tim agraria. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Jadi nanti Pak Saurlin akan menjelaskan lebih mendalam. Saya hanya akan memberikan pengantar saja bahwa apa yang kita saksikan hari ini di Pulau Rempang sesungguhnya bagian dari rentetan panjang peristiwa kekerasan yang terus terjadi dalam penyelesaian konflik agraria di Indonesia, yang itu sudah terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama gitu ya, karena berbagai persoalan. Nanti Pak Saurlin akan menjelaskan, tetapi bahwa saya hanya ingin mengantar sedikit sampai Agustus tahun ini Komnas HAM menerima pengaduan yang meningkat drastis terkait dengan konflik agraria di Indonesia. Setidaknya dari Januari sampai Agustus 2023 ada 692 kasus yang masuk ya, yang ditangani Komnas HAM, termasuk di dalamnya adalah pengaduan di Pulau Rempang yang itu diterima Komnas HAM pada bulan Juni tahun ini, di mana hari ini teman-teman Komnas HAM juga sedang turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan. Nah, kalau melihat 692 sepanjang 8 bulan terakhir ini, artinya setiap hari kurang lebih 4 kasus yang kami terima di hari kerja terkait dengan konflik agraria, terutama adalah kasus-kasus yang terjadi di sektor lahan atau pertanahan, perkebunan, infrastruktur gitu ya, perumahan gitu, dan itu jumlahnya mendominasi gitu, dan mayoritas adalah terjadi kekerasan, kemudian pemaksaan penggusuran, dan situasi yang kemudian mengandung dimensi kriminalisasi terhadap warga, baik itu yang mempertahankan tanahnya maupun mereka yang melakukan pengaduan ke berbagai pihak untuk mencari keadilan, apakah ke Komnas HAM maupun ke berbagai instansi yang relevan gitu. Nah, yang juga tidak bergeser selama beberapa puluh tahun Komnas HAM menangani kasus konflik agraria adalah 5 wilayah yang masih mendominasi laporan terhadap kasus ini, Jakarta, kemudian Sumatera Utara,
Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan gitu. Nah, kasus-kasus ini mayoritas terjadi, salah satunya adalah karena terkait dengan program strategi nasional PSN ya, yang ini bahwa di satu sisi pembangunan ini penting untuk satu instrumen meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi tidak bisa dipungkiri dalam setiap terjadi pembangunan, apakah itu program strategi nasional atau tidak, itu selalu kemudian dibarengi dengan persoalan konflik agraria yang juga ada dimensi kekerasan terhadap warga gitu ya. Mereka terutama biasanya terkait dengan pengelolaan tanah adat. Biasanya mereka sudah menghuni cukup lama gitu ya, seperti apa yang terjadi saat ini di Batam gitu. Nah, bagaimana sesungguhnya kebijakan, kemudian tumpang tindih kebijakan para pihak itu menjalankan peran-peran gitu ya, sehingga kenapa kasus-kasus seperti itu terus berulang, ini Pak Saurlin akan menyampaikan gitu ya, dan bagaimana peran-peran yang mestinya ke depan akan didorong oleh Komnas HAM dalam penyelesaian kasus konflik agraria, sehingga tidak selalu berujung pada kekerasan terhadap warga. Saya kembalikan ke Pak Gatot. Baik, terima kasih Bu Anis. Pak Saurlin, kami persilakan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih Bu Anis Hidayah, salah satu komisioner Komnas HAM. Kami ada berdua di sini komisioner Komnas HAM, Pak Mimin Dwi Hartono, staf senior di pengkajian, dan Pak Gatot Kepala Biro di HHK. Nah, saya ingin menyampaikan hasil rapat rutin kami ini, rapat khusus kami sekitar 2 minggu terakhir. Tim kajian bertemu dan kemudian menghasilkan sebuah dokumen laporan yang kami sebut sebagai laporan khusus, karena tim agraria sebenarnya diminta untuk membuat laporan dalam konteks jangka panjang, tapi karena situasinya sedang bisa dikatakan eskalatif, kita diminta untuk segera membuat sebuah posisi ya, Komnas HAM. Nah, saya membuat judulnya ini respon terhadap eskalasi konflik agraria Januari-Agustus. Highlight kita adalah penting reformasi kebijakan dan kolaborasi 10 kementerian dan lembaga. Nanti saya sebutkan secara spesifik. Presentasi saya ini ada 3 bagian. Satu, data eskalasinya yang masuk ke Komnas HAM. Yang kedua, seperti apa konflik agraria itu terjadi, apa kaitannya dengan kebijakan dengan aktor-aktor, baik aktor negara dan non negara, dan yang ketiga rekomendasi kami. Saya tahu kemungkinan besar teman-teman ini ramai karena ini ya, rempang kali ya, itu akan salah satu yang akan kita sampaikan nanti. Jadi data kita ini sudah disampaikan dari Bu Anis sama Pak Gatot, ada eskalasi, sudah disebutkan tadi 692, artinya setiap hari dari kasus yang masuk, setidaknya 4 kasus itu masuk per hari terkait dengan konflik agraria. Jadi artinya memang ada eskalasi yang luar biasa terjadi dalam setengah tahun terakhir. Dan secara detail bisa kita lihat bahwa konflik paling tinggi itu 80% itu terkait dengan tanah ya, sektor tanah itu. Kalau kita lihat itu ada 80% di peta itu 80,4. Nah, kami tidak semua kami bahas yang masuk ke Komnas HAM, hanya beberapa highlight dari konflik agraria. Dan terkait klasifikasi hak itu ada 86% itu terkait hak atas kesejahteraan ya, 86,7%. Itu artinya kesejahteraan korban yang hilang ketika terjadi konflik agraria. Dan dari segi pengadu kita lihat ada 3 yang besar, tapi yang paling besar adalah kelompok masyarakat. Jadi kelompok, bukan individu yang melapor ya. Dan kemudian tentu ada individu sekitar 32%, dan masyarakat adat juga masih highlight, nomor 3 terbesar ya, ada kurang lebih 10% itu dari aduan yang masuk. Artinya masyarakat juga sangat intens menjadi korban konflik agraria. Kalau dari pihak yang diadukan sepertinya ada perubahan sedikit Bapak Ibu. Korporasi menjadi nomor 1, biasanya polisi Bapak Ibu. Kalau kita lihat sekarang tuh polisi masuk ke urutan ke 1, 2, 3, 4, ke 5 ya, nomor 6,7%.
Jadi yang pertama diadukan saat ini korporasi. Jadi korporasi itu entitas yang sangat penting dalam pelanggaran HAM. Nah, kami sengaja membuat analisis ini supaya nanti kelihatan sebenarnya kenapa konflik agraria terus terjadi dan sepertinya tidak ada obatnya ya sampai sekarang. Bukan hanya sekarang tapi itu belasan tahun yang lalu sampai sekarang. Dan analisisnya saya kira juga bukan hal yang baru buat kita ya, buat teman-teman media juga saya kira. Nah, kami coba menyoroti beberapa kasus untuk melihat seperti apa relasi antara konflik itu dengan keputusan dan aktor yang terkait. Dan sudah disampaikan Mbak Anies tadi, misalnya salah satu yang kita highlight itu PSN ya. Ketika PSN diintrodusir 9 tahun yang lalu, itu men-trigger banyak sekali konflik agraria yang berujung pada pelanggaran hak-hak masyarakat. Nah, dari beberapa kasus yang kita highlight, misalnya jalan tol di bawah payung PSN itu ada kelompok masyarakat dari Kecamatan Sayung, ada 47 orang melapor ke kita. Yang kedua, kemudian aduan warga Kelurahan Tanjung Pinggir di Sumatera Utara tahun ini. Dan kita melihat ini urusannya dengan PSN dan kemudian aktor negara yang terkait. Kita bisa lihat banyak sekali ya, selain Kementerian PUPR, BUMN, Panitia Pengadaan Jalan, pemerintah daerah, tentu polisi di berbagai tempat selalu menjadi garda terdepan yang berhadapan-hadapan dengan masyarakat. Dan terkait hal yang kedua, terkait lahan perkebunan dan kehutanan, saya satukan dalam PowerPoint ini biasanya kami pisahkan. Yang melapor ke Komnas HAM itu, kita ambil contoh misalnya konflik masyarakat adat Awuyu di Bovendigul, itu terjadi karena SK Kementerian KLHK terkait tata batas hutan, sehingga mereka tidak direkognisi sebagai masyarakat adat. Dan hutan itu kemudian diserahkan kepada perusahaan, sudah disebutkan di sana. Meskipun ada berita baik 2 minggu yang lalu, kalau tidak salah tuh masyarakat akhirnya menang di mana perusahaan-perusahaan ini kehilangan konsesinya, tapi kemungkinan mereka akan naik banding. Kita akan lihat nanti. Tetapi meskipun perusahaan ini tidak mendapatkan haknya, masyarakat tetap masih dianggap berada di kawasan hutan. Jadi itu problem utamanya sebenarnya di kebijakan KLHK, Bapak Ibu sekalian. Lalu konflik masyarakat adat Dayak Iban tahun ini juga masuk ke kita, dan ini karena kembali SK Kementerian KLHK, kemudian sampai sekarang ini masih belum ada solusinya. Lalu yang ketiga di Sulawesi Selatan ya, ini terkait dengan peraturan tentang BMN karena itu dianggap sebagai barang milik negara. Dan yang paling sulit buat masyarakat sebenarnya ketika itu sudah menjadi BMN, untuk mengubahnya itu harus melibatkan banyak sekali kementerian, termasuk Kementerian Keuangan. Yang keempat, konflik warga saintis. Ini sebuah tempat di Sumatera Utara dengan PT PEN 2. Nah, itu ada proyek pembangunan Deli Megapolitan. Deli Megapolitan bisa diimajinasikan seperti di Rempang ini ya, sedang ada sebuah proyek besar di sana. Dan ini karena dianggap tanah itu juga masih BMN, dan kemudian ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan BMN nomor 28. Dan tentu keputusan ATR BPN terkait HGU juga problematik, sehingga kita menganggap aktor-aktor ini menjadi bagian penting. Jadi jangan dianggap aktor ini menjadi pelaku, tapi aktor yang juga bisa sebenarnya menyelesaikan gitu. Jadi kita menulis aktor-aktor itu dalam konteks bukan hanya negatif tapi juga dalam positif. Kalau mereka positif berarti menyelesaikan, kalau negatif berarti menjadi bagian dari yang menggusur masyarakat. Di sini juga ada pengembang Bapak Ibu seperti Rempang di Deli Megapolitan itu ada juga pengembang besar yang berada di balik proses yang sedang terjadi di sana. Dan kemudian ada di Tapanuli, ini bukan hanya sekarang, udah sejak tahun 83, berarti udah 40 tahun nggak selesai-selesai. Ada yang selesai sebagian, tapi masih banyak Indonesia. Tahun ini bulan Juli yang lalu ada 12 komunitas melapor ke Komnas HAM, ya, dan mereka
menyampaikan bahwa SK KLHK terkait tata batas hutan masih belum direvisi, yang membuat posisi mereka menjadi termarginalkan, dan SK terkait konsesi perusahaan di sana itu. Kita berani menyebutkan ada perusahaan di situ karena saya kira semua pihak sudah tahu, dan Komnas HAM juga sudah pernah membuat rekomendasi terkait itu. Tapi mostly belum ada penyelesaian terhadap kasus-kasus yang ada. Sebagian kecil ada yang selesai. Air bangis, saya kira bulan lalu Bapak Ibu sangat akrab dengan ini. Ini juga masuk ke Komnas HAM, dan ini lagi-lagi terkait PSN Bapak Ibu, dan ada sebuah rencana PSN di sana untuk membangun industri refinery petrokimia, yang menjadi salah satu sumber dari konflik yang meledak saya kira bulan Agustus yang lalu, dan tim kita juga sudah berangkat ke sana. Saya kira rekomendasinya juga akan segera kita miliki. Dan yang ketujuh, pada tahun ini kita menerima aduan dari 4 kelompok masyarakat adat di IKN, di kawasan IKN, dan tentu ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, sehingga memerlukan KL terkait untuk menyelesaikan masalah mereka ini. Nah, sebagai informasi kami sudah membuat rekomendasi terkait pengakuan masyarakat adat di IKN, dan kami juga sedang merencanakan melakukan identifikasi potensi pelanggaran HAM yang saya kira perlu kita antisipasi ke depan untuk IKN supaya proyeknya juga berjalan tanpa menghilangkan hak-hak masyarakat lokal. Dan kemudian kasus yang terkait dengan barang milik negara, ini juga banyak sekali. Saya kira khususnya di Jawa ya, aset PT KAI sekarang berkonflik di mana-mana, dan itu masuk ke Komnas HAM, dan itu terkait dengan BUMN sekali lagi, dan para pihak yang terkait adalah Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan, PT KAI, termasuk PT KAI di masing-masing provinsi ya. Dan ini yang terakhir, mungkin yang terakhir, konflik agraria di Rempang ini juga sebenarnya sudah masuk ke Komnas HAM tahun ini di awal, tetapi kita sedang berproses dan sudah membuat surat panggilan kepada wali kota, dan mereka sudah hadir, tetapi karena eskalasi terus terjadi, Komnas HAM kemudian memutuskan untuk melakukan pemantauan. Dan Bapak Ibu, saat ini pemantauan sedang berlangsung, dan kita akan hargai juga prosesnya. Kita akan tunggu sampai teman-teman pulang ke Jakarta untuk memberikan hasil rekomendasinya untuk kita sampaikan kepada para pihak. Dan tentu kita sudah mendengarkan dari berbagai pihak yang melapor ke Komnas HAM, ada setidaknya, tentu perlu kami verifikasi lagi, ada setidaknya 16 kampung tua di Pulau Rempang yang terancam akan mengalami penggusuran. Dan dari data-data ini bagian ketiga dari presentasi saya, kita melihat eskalasinya, dan 4 teratas itu banyak diduga antara lain pelanggaran terhadap hak kesejahteraan, hak memperoleh keadilan, hak atas rasa aman, dan hak untuk hidup ya. Dalam konteks pengadu, saya kira tidak perlu saya ulangi ya Bapak Ibu, dan oleh karena itu kita merekomendasikan, ini bagian terakhir dari yang ingin saya sampaikan. Intinya saya kira kami kira penting reformasi kebijakan di berbagai level ya. Selain reformasi kebijakan, juga menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat. Dan selain itu, saya membuat penomoran seperti ini. Kami melihat setidaknya dan mengidentifikasi 10 kementerian lembaga ini tersangkut dengan konflik agraria, dan tersangkut juga dengan penyelesaian dan pemulihan penyelesaian konflik agraria. Kira-kira begitu. Dan artinya kalau 10 itu artinya sekitar 35% dari total kementerian yang ada, yang perlu koordinasi dan kerjasama. Dan kami melihat, bukan hanya kami melihat, tapi kementerian-kementerian yang kami ajak kerjasama juga menyampaikan hal yang sama Bapak Ibu, bahwa satu kementerian dengan kementerian lain masih memiliki ego sektoral yang sangat tinggi, dan
karena ego sektoral ya nggak bisa bertemu gitu. Nah jadi di sini peran para Kemenko itu. Kemenko harus mengkoordinasikan kementerian di bawahnya untuk bekerja sama satu dengan yang lain untuk menyelesaikannya gitu. Secara spesifik kami menyebut KLHK memang salah satu penanggung jawab penting dari terjadinya banyak sekali penggusuran dan karena tata batas hutan yang belum selesai di satu sisi, tapi tata batas hutan yang keliru di masa lalu. Jadi ada dua hal di situ. Pada masa lalu terjadi kekeliruan pembuatan tata batas hutan, tapi pada masa kini tata batas hutan juga belum selesai. Itu bisa kita lihat dari data-data kami tadi. Nah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang juga saya kira memiliki tugas yang sama untuk mempercepat penyelesaian konflik agraria di waktu yang tersisa yang sangat pendek ini. Saya kira tinggal 1 tahun lagi ya, 1 tahun atau setengah tahun lagi. Dan Kementerian BUMN juga ya, kalau kita lihat dari 3 kementerian ini, terus terang Bapak Ibu kami sudah bertemu dengan Ibu Siti dan komunikasinya bagus. Kami sekarang punya pertemuan rutin untuk menyelesaikan problem-problem kehutanan yang masuk ke Komnas HAM. Dengan ATR BPN Bapak Ibu kita pernah bertemu dengan Pak Hadi tapi terputus karena pihak yang kita minta untuk menjadi LO belum berjalan sebagaimana kita inginkan. Dirjen konflik yang diminta oleh Pak Hadi saat itu belum bersedia bertemu kita. Saya kira di forum ini perlu juga saya sampaikan bahwa pertemuan itu sangat penting dalam konteks menchanneling kasus-kasus yang ada di Komnas HAM ke ATR BPN. Kalau tidak ini akan seperti bottlenecking terus-menerus gitu dan akan semakin menggunung di Komnas HAM. Oleh karena itu Kementerian ATR BPN sangat penting kolaborasi dengan Komnas HAM. Dan Kementerian BUMN sama, kita telah menyampaikan surat 6 bulan yang lalu, tidak peduli juga. Jadi ini penting ya, nggak apa-apa disampaikan ya bahwa kita menyurati tapi tidak direspon itu. Saya kira publik perlu tahu bahwa kita melakukannya gitu ya. Jadi kita ingin bertemu dan bukan karena kita kangen sama dia, tapi kita mau menyelesaikan banyak masalah yang terkait dengan BUMN. Saya kira Kementerian Keuangan kita udah bertemu dan ada saran menarik dari Kementerian Keuangan untuk kita kerjakan bersama-sama dan kami terbuka untuk tetap bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam konteks ini dan berbagai hal terkait bagaimana mengarus utamakan hak asasi manusia dalam kerja-kerja lintas kementerian. Saya kira terakhir soal IKN juga sangat penting karena ini masa depan Indonesia. Kita setuju IKN tapi IKN yang harus mengakui juga masyarakat lokal dan IKN yang menghargai peradaban di mana IKN itu ada sehingga kita telah merekomendasikan pentingnya identifikasi dan pengakuan terhadap masyarakat lokal di IKN supaya apa? Hidup berdampingan saya kira baik daripada harus menggusur. Saya kira itu Bapak Ibu, kami tidak meng-highlight kasus khusus karena kami anggap ini suatu hal yang terjadi secara sistemik, secara nasional dan meliputi seluruh Indonesia. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Saulin atas apa yang disampaikan. Rekan-rekan media, barusan kita mendengar bersama bahwa terkait dengan konflik agraria yang terjadi di Indonesia untuk kurun waktu Januari sampai dengan Agustus dan apa-apa yang sudah kemudian dilakukan oleh Komnas HAM dalam mengantisipasi hal tersebut, termasuk penanganannya. Kami kasih kesempatan tentunya bagi teman-teman media yang untuk menanyakan beberapa hal tentunya terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Saulin berkaitan dengan agraria. Ada? Tiga dulu ya, nanti kita lanjut. Mbaknya dulu yang pakai baju biru, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Saya Denisa dari RRI KOID. Mau menanyakan, ini kan konflik agraria, Komnas HAM punya tim agraria. Kenapa Komnas HAM tidak dilibatkan sebelum kasus ini muncul gitu? Jadi konflik agraria itu kenapa kita hanya melihatnya sebagai kasus, bukan sebagai permasalahan yang bisa diatasi karena terkait PSN nih Pak. PSN ini harusnya kan udah menjadi agenda negara ya Pak. Apakah Komnas HAM ini tidak dilibatkan Pak saat ada
pemilihan lahan, penunjukan lahan, ini melibatkan masyarakat seperti apa? Itu bagaimana Pak? Apakah selama ini tidak ada pelibatan Komnas HAM oleh pemerintah pusat yang mengatur semua ini? Dan yang kedua Pak, untuk Rempang ini bagaimana Pak? Untuk penyelesaiannya kita yang udah-udah nih rekomendasi Komnas HAM hanya sekadar rekomendasi ini. Untuk penegasannya ke pemerintah pusat bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, Mbak yang di depan nih. Terima kasih. Selamat siang Mbak Anis, Pak Saurlin. Nama saya Santi Dewi dari IDN Times. Ada 3 pertanyaan yang akan saya tanyakan. Pertama terkait tadi Pak Saurlin mengatakan sudah sempat memanggil Wali Kota Batam dan beliau hadir di sini. Apakah bisa diungkap apa yang disampaikan oleh beliau terkait dengan konflik agraria di Batam? Mengingat sebenarnya kalau yang Rempang ini kan sudah dari April 2023 sebenarnya. Jadi kenapa sekarang terjadi eskalasi? Karena dari pihak kepolisian itu menetapkan deadline tanggal tertentu sudah harus kosong pulaunya karena investornya akan masuk untuk mulai melakukan groundbreaking di sana, terutama khususnya setelah BKPM melakukan MOU dengan pihak perusahaan dari Cina gitu. Kemudian yang kedua, ini kan PSN adalah program strategis nasional di era Pak Jokowi dari 2016 gitu, dan tidak hanya ada di Batam, ada di beberapa provinsi yang lain gitu maksudku. Kenapa selama ini apa sebenarnya yang disarankan atau menjadi rekomendasi Komnas HAM terkait dengan PSN ini, karena kan kasusnya sudah terjadi juga seperti Pak Saurlin bilang di beberapa provinsi yang lain gitu ya, dan ujungnya selalu berbenturan antara warga yang sudah lama tinggal di sana atau warga adat dengan pihak pemerintah gitu, maupun pemerintah provinsi ataupun aparat penegak hukum gitu. Dan kalau yang saya ikuti terutama yang di Wadas atau Kendeng itu, yang dikalahkan adalah biasanya kalau faktanya itu adalah warga, karena biar bagaimanapun itu kan PSN dan pemerintah pusat khususnya itu kekeh itu harus terjadi apapun yang terjadi gitu, karena sudah di setting. Misalnya dalam hal Rempang itu kan kalau misalnya mau dibatalkan otomatis berarti harus dicabut kembali MOU yang sudah pernah ditandatangani antara Kementerian Investasi dengan pemerintah Cina. Saya asumsikan kalau pembatalan MOU berarti ada penalti yang akan dikenakan dari pemerintah Cina kepada kita gitu. Nah, apakah negara mau mengambil resiko sebesar itu gitu untuk bisa membatalkan potensi investasi yang masuk mencapai ratusan triliun itu? Maksud saya rekomendasinya yang disampaikan itu terkesan kurang kuat gitu ya Pak, karena akhirnya kan sudah tentukan tuh ya PSN itu di beberapa provinsi, tapi seperti seolah-olah berulang dan kita kayak nggak punya solusi terhadap konflik tersebut gitu. Kemudian yang ketiga ini yang terkait kasus Rempang itu tadi, saya sudah membaca rekomendasi dari, pernyataan dari Komnas HAM terkait hal ini bahwa agar dilakukan pendekatan dialog dan pendekatan humanis begitu. Tapi kan sebenarnya yang diinginkan oleh warga itu adalah mereka tidak menolak proyeknya, tetapi mereka jangan dong direlokasi dari situ gitu. Dan dipindahkannya dari rumah mereka yang rumah tapak itu yang ditawarkan oleh BP Batam dipindahkan ke rusun gitu. Jadi buat mereka itu sangat tidak adil karena lokasi rumahnya lebih sempit gitu dan mereka sudah punya kehidupan selama ratusan tahun di tempat mereka saat ini. Hanya karena mereka digusur karena tidak bisa membuktikan punya sertifikat kepemilikan tanah atau bangunan di situ gitu. Apakah dari pihak Komnas HAM tidak berusaha misalnya merekomendasikan kepada Kementerian ATR, ya dibantu gitu agar warga di sana bisa memiliki dokumen tertulis itu sehingga tidak mudah digusur. Itu dari saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya. Pak, tadi kan disebutkan sejak PSN ini ditetapkan meningkat ini konflik agraria dan Komnas HAM melihat ini sebagai sesuatu yang sistemik. Apakah Komnas HAM melihat ada kesengajaan dari pemerintah untuk menyampingkan masalah HAM dalam konflik agraria yang terjadi terkait dengan PSN, Pak? Seperti itu. Dan
mungkin pengulangan ini pelanggaran HAM apa saja nih yang di Rempang yang sudah terkonfirmasi terjadi oleh Komnas HAM. Baik, terima kasih. Mungkin akan dijawab dulu oleh Pak Sahrudin ya. Nanti akan ditambahkan oleh Ibu Anis. Iya, terima kasih Bapak Ibu buat pertanyaannya. Mungkin saya secara umum menjawab semua pertanyaannya. Tahun 2019 dalam sebuah video Sekretariat Negara, Presiden menyampaikan kalau ada masyarakat di sebuah lokasi perizinan atau konsesi atau HGU, maka itu harus diidentifikasi dan diakui. Artinya harus ada kerelaan juga dari para pemilik konsesi atau pemilik izin untuk mengakuinya dan kemudian melegalisasinya. Kalau tidak, itu saya kira Presiden sangat keras berbicara, kalau tidak maka izinnya malah perlu dicabut itu. Izinnya dicabut atau HGU-nya dicabut atau konsesinya dicabut oleh pemerintah, karena itu otoritasnya di pemerintah. Nah, saya kira bottleneckingnya adalah komunikasi ke level yang lebih rendah. Makanya kita bicara terkait ini sepertinya ada kemacetan arah pelaksanaan dari komitmen negara yang diwakili Presiden kepada para menterinya. Jadi 10 kementerian yang kita sebutkan itu saya kira di situ letak persoalannya. Nah, yang kedua, oleh karena itu dalam konteks itu penting sebuah kebijakan saya kira yang strategis di level di bawah Presiden untuk mengatur bagaimana 10 kementerian ini bisa menjalankan reforma agraria dengan baik. Nah, terkait sistemik, kesengajaan, sistemik dalam artian juga historik. Jadi peristiwa-peristiwa yang terjadi 10 tahun terakhir tidak terlepas dari apa yang terjadi 30 tahun terakhir gitu ya. Kalau kita lacak seluruh konflik agraria itu nggak jauh-jauh Bapak Ibu. Di tempat yang sama, di lokasi yang sama dengan orang-orang yang sama. Termasuk Rempang. Rempang itu sebelum PSN juga sudah berdinamika di sana dan kebetulan aja tidak mendapatkan perhatian besar. Dan seperti yang saya sampaikan di Sumatera Utara juga sudah sejak 20-30 tahun yang lalu gitu. Artinya ada memang problem di kebijakan negara yang perlu didorong untuk dihadirkan ya. Bisa juga undang-undang pertanahan yang belum kelar sampai sekarang atau undang-undang tentang masyarakat adat misalnya sampai sekarang. Jadi itu problemnya di kebijakan. Nah, soal sertifikat saya setuju bahwa memang cara memandang masyarakat itu jangan dilihat soal surat menyurat Bapak Ibu. Berapa persen manusia di Indonesia yang punya sertifikat, berapa persen manusia di Indonesia yang enggak memiliki sertifikat. Artinya apa? Lebih banyak masyarakat yang tidak memiliki sertifikat. Dan itu adalah semacam nilai-nilai masa lalu yang terus-menerus masih dipegang oleh masyarakat desa yang saling mengakui ya. Kalau tidak ada suratnya seharusnya itu secara jemput bola yang harus dilakukan, tidak malah langsung membandingkan kamu punya surat ini tidak punya surat ya. Itu sama dengan zaman Belanda namanya domain verklaring itu. Zaman Belanda itu kalau kamu nggak bisa membuktikan itu tanahmu, itu tanah negara. Nah gitu. Apa bedanya? Jadi saya kira ATR BPN juga harus memastikan bahwa masyarakat lokal yang sudah memiliki ikatan sejak puluhan atau bahkan ratusan tahun dengan sumber daya harus diakui dan dilegalisasi. Kemudian kita memang sebagai lembaga negara, ya Komnas HAM ini lembaga negara yang memiliki payung menurut saya juga sangat kuat sekali, Undang-Undang 39, Undang-Undang 26, lalu Undang-Undang TPK macam-macam banyak sekali. Tidak mesti harus bekerja bersama-sama dalam konteks
teknis dengan eksekutif, karena kami bukan eksekutif, tapi tentu dalam beberapa hal bisa kami kerjasama. Dan kita sedang mendorong kerjasama itu, dan saat ini seperti yang saya sampaikan, misalnya dengan KLHK kita mendorong kerjasama dan kita punya kerjasama untuk menyelesaikan satu persatu konflik yang datang ke Komnas HAM. Mereka terbuka dan menurut kami itu poin yang baik, yang menjadi inspirasi bagi kementerian lain, ya. Karena apa? Kita bukan sedang main budgeting, termasuk dengan Polri, ya. Polri juga saya harus sampaikan agak terbuka juga saat ini, sehingga kita bisa mengidentifikasi kenapa polisi itu menjadi pihak yang dilaporkan terus-menerus gitu. Dan bagaimana membuat itu supaya tidak terjadi. Polisi dilaporkan karena konflik agraria itu berhadapan langsung dengan polisi. Kalau kita lihat Rempang itu kan, secara semiotik polisi itu di depan dan itu menjadi pihak yang dipukuli juga Bapak Ibu. Itu korban juga sebenarnya, polisinya korban, masyarakatnya korban. Tapi di balik itu apa? Di balik itu ada polisi yang keliru. Kenapa harus memperhadapkan sesama anak bangsa di situ? Gitu. Jadi ada hal yang harus dilihat. Misalnya kalau kaitannya dengan tanah, seharusnya polisi memang nggak usah masuk. Itu urusannya perdata, bisa dibicarakan secara administratif. Karena itu administrasi, nggak ada kriminal itu. Orang kriminal nyuri ayam, oke, polisi aktif. Tapi orang memperhatikan tanahnya, polisi nggak perlu aktif. Gitu. Jadi nggak bawa senjata. Gitu. Polisi di situ perlu memperhatikan posisinya. Ya. Dalam konflik agraria, kami sudah menyarankan sejak jauh-jauh hari, sejak komisioner sebelum-sebelumnya, pakai restoratif justice. Terkait ya itu, saya kira sebelum PSN juga dinamikanya sudah konflik agrarianya terjadi di mana-mana. Tim agraria tidak terkait apa yang sudah terjadi, apa yang sudah kita miliki terkait Rempang. Kita sudah lihat statement dari teman-teman komisioner yang lain. Kemarin Prabianto sudah menyampaikan bahwa jangan menggusur. Kita sama dengan beliau dan tim mereka juga sedang di lapangan saat ini. Kita duga memang ada pengerahan aparat yang berlebihan. Itu obvious, itu jelas ya. Hari ini juga diberangkatkan lagi dari Polda, saya lihat kalau salah 400, dan saya kira itu kita bisa tebak arahnya. Sepertinya terjadi pengerahan kekuatan yang berlebihan, tapi tentu akan kami buktikan nanti. Teman-teman sedang di lapangan, Bapak Ibu, izin supaya mereka juga bisa bekerja dengan baik di lapangan saat ini. Saya kira dalam 3-4 hari ini mereka akan pulang untuk membuktikan peristiwa-peristiwa yang akan kami analisis bersama-sama nantinya. Saya kira itu mungkin pengantar dari saya. Mungkin ada Mbak Anis mau nambahkan. Baik, Pak Saulid. Tadi sudah banyak yang disampaikan Pak Saulid dan sudah menjawab semua. Saya menambahkan beberapa hal saja, bahwa sebenarnya Komnas HAM itu adalah National Correction Mechanism Body gitu ya. Jadi lembaga yang memang didesain gitu ya untuk mengkoreksi jika terjadi satu persoalan hak asasi manusia. Dilibatkan atau tidak di dalam PSN, itu Komnas HAM mestinya tetap melakukan pemantauan. Dan secara bisnis proses tentu tidak ada pelibatan Komnas HAM. Tetapi sebagai lembaga independen yang memantau pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, Komnas HAM secara proaktif melakukan pemantauan terhadap setiap proses pembangunan yang terjadi di Indonesia untuk memastikan ada pelanggaran HAM atau tidak. Nah, untuk menunjang itu, Komnas HAM sebenarnya beberapa tahun ini sudah mengambil inisiatif-inisiatif penting untuk mencegah gitu ya, upaya-upaya atau potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam pembangunan, terutama adalah konflik agraria. Pertama, pada tahun 2017, sesungguhnya Komnas HAM itu sudah membuat Ranham Bisnis dan HAM. Jadi Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM ini sangat penting sebagai panduan bagi korporasi yang terlibat dalam proyek-proyek pembangunan masuk PSN di Indonesia untuk memperhatikan prinsip-prinsip HAM di dalam pembangunan. Nah, sayangnya ini memang kemudian tidak banyak menjadi dokumen yang dijadikan referensi dalam implementasi PSN.
Yang kedua, tahun ini Komnas HAM juga sedang merampungkan standar norma dan pengaturan terkait bisnis dan HAM. Nah, nantinya ini juga kita mendorong agar jadi referensi oleh para pengambil kebijakan, aparat penegak hukum, kemudian juga korporasi ya dalam proyek-proyek pembangunan yang terjadi di Indonesia. Dan beberapa tahun yang lalu, nanti Mas Mimin bisa banyak bercerita, sesungguhnya Komnas HAM sudah membuat kajian dan menyusun standar pembangunan proyek strategis nasional yang berbasis HAM, dulu namanya MP3EI, yang sekarang menjadi PSN. Itu Komnas HAM sudah menyusun koridor-koridor yang mesti diantisipasi, mesti dipatuhi gitu ya. Karena misalnya kita sudah memiliki Undang-Undang 2 tahun 2012 tentang penyelenggaraan tanah untuk kepentingan umum gitu. Artinya kalau undang-undang ini dijalankan dengan baik, saya kira tragedi seperti di Rempang gitu ya, di Auyu dan di yang lain-lain yang tadi disampaikan Pak Saurlin, ini mungkin bisa diminimalisir gitu. Problemnya kan apa yang ada di norma kebijakan dengan apa yang dijalankan dalam proses-proses pembangunan, ini seringkali gapnya terlalu lebar gitu, tidak selaras. Artinya apa? Pengawas terhadap eksekutif gitu ya, dalam hal ini DPR, mungkin dalam hal itu juga nanti kita saling mengingatkan gitu, belum dijalankan secara optimal gitu. Saya kira itu, dan dulu Komnas HAM juga pernah mendorong Kenupka ya, itu kajian tahun juga sudah sangat lama gitu ya, khusus untuk menangani kasus konflik agraria, tetapi tidak mendapatkan respon yang sangat baik dari pemerintah, dan kita tidak tahu inisiatif itu sudah sampai mana ditindaklanjuti dan sudah lama tidak terdengar gitu. Mas Mimin, silakan Mas. Ya. Apakah mungkin Komnas HAM akan bersuara di istana pada pertemuan untuk konflik agraria diselesaikan? Komnas HAM itu kan memang berdasarkan pasal 97 Undang-Undang HAM punya satu kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia kepada Presiden. Laporan kami kan basisnya pengaduan masyarakat terkait dengan kasus-kasus pelanggaran HAM yang kami terima dan kami tangani. Tentu adalah salah satunya dan yang paling mendominasi adalah konflik agraria, dan itu selalu kami sampaikan gitu. Nah ini jelang hari HAM nanti kami tentu akan bertemu dengan Presiden begitu ya, untuk menyampaikan situasi asasi manusia termasuk juga dan terutama adalah terkait dengan konflik agraria. Ya. Baik, terima kasih Bu Anis. Ada pertanyaan lagi dari rekan-rekan? Cukup? Baik, karena tidak ada lagi pertanyaan, jadi terima kasih kami ucapkan kepada rekan-rekan media bahwa tadi sudah disampaikan terkait dengan dinamika konflik agraria yang terjadi di Indonesia, khususnya di beberapa wilayah yang tadi sudah disebutkan menjadi dominasi, dan saat ini Komnas HAM terus memastikan bahwa penanganan konflik-konflik itu terus dilakukan untuk bisa mencapai penyelesaian secara baik. Dan untuk beberapa konflik yang tadi sudah disampaikan juga dan juga oleh teman-teman ditanyakan, dipastikan bahwa Komnas HAM ada untuk menangani hal tersebut. Baik, terima kasih atas kehadirannya pada sore hari ini. Pertemuan ini kami sudahi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.